Ya, halo. Pada video kali ini kita akan membahas materi masih berkaitan dengan materi vektor, tapi kita khususkan ke materi panjang vektor. Oke, kita langsung saja ya menuju materinya. Oke, panjang vektor. Nah, di sini di video sudah ditampilkan sebuah vektor AB, di mana vektor AB ini berada di dimensi 2 ya. Jadi kelihatan dia berada di koordinat X dan Y. Di mana kita lihat vektor AB ini titik awalnya kan di titik A ya, dia berada di titik 0,0 ya, jadi di ujung. Kemudian titik B nya berada di koordinat 12,9 ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian diminta mencari panjang vektor AB itu, berarti kalau kita perhatikan kita bisa cari dengan metode apa kira-kira? Ya, metode Pitagoras. Kenapa metode Pitagoras? Karena ada segitiga siku-siku yang bisa kita gunakan. Segitiga siku-siku yang mana? Coba perhatikan segitiga ini. Di AB, kemudian di atasnya yang warna hijau kan panjangnya 12 ya. Kemudian yang biru panjangnya 9, kemudian siku-siku di sini siku-sikunya ya. Kita bisa gunakan segitiga siku-siku ini untuk melanjutkan menggunakan metode Pitagoras ya untuk mencari panjang AB atau panjang vektor AB. Harus pakai segitiga yang itu? Enggak ya, bisa kita pakai segitiga yang di bawah. Boleh kita bisa gunakan pakai segitiga yang di bawah. Sama ya, sekarang yang biru panjangnya 12, kemudian 9 itu yang hijau ya. Tetap kita mencari AB itu sisi miring menggunakan Pitagoras siku-siku di sana. Oke. Nah, sekarang kita pakai Pitagoras berarti kita mencari panjang AB. Rumusnya gimana? Kalau kita mencari sisi miring berarti sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat diakarkan ya. Nah, di sini sisi depannya mana, sisi sampingnya mana? Boleh kalian gunakan 9, boleh kalian gunakan 12 ya. Jadi kalau kita gunakan segitiga yang di atas, sisi depannya, sisi sampingnya akan berbeda dengan kalau kita gunakan sisi segitiga yang di bawah ya. Jadi tidak masalah, boleh gunakan 9 sebagai sisi depan, 12 sebagai sisi samping juga nggak apa-apa, hasilnya bakal sama aja. Oke, jadi nanti kita dapatkan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, nanti didapatkan 144 ditambah 81, berarti hasilnya akar 225 itu berapa? 15 ya. Jadi panjang AB atau panjang vektor AB seperti yang Bapak perlihatkan itu bisa kita cari menggunakan metode Pitagoras. Oke. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana kalau segitiga atau vektornya seperti ini? Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah titik awalnya bukan di 0,0 lagi. Jadi titik awalnya titik A itu berada di titik 4,3, kemudian titik akhirnya tetap ya 12,9. Nah, berarti kita mencari panjang X-nya berapa dong? Kalau kita gunakan segitiga yang itu, ya kan? Panjang X-nya gimana cara nyari? Itu panjangnya yang warna biru itu berapa? Ada yang tahu? Ya, dari 4 ke 12 berapa panjangnya? Berarti 12 kurang 4. Ya, panjangnya 8. Yang ini panjangnya berapa? Berarti 9 kurang 3. Ya, 9 kurang 3 itu panjangnya 6. Oke, berarti kita gunakan segitiganya. Karena panjangnya sisi depan dan sisi sampingnya 8 dan 6, berarti ya kalau gunakan segitiga yang di atas, segitiga yang di bawah sama ya, panjangnya 8 dan 6. Sama seperti metode sebelumnya, kita gunakan metode Pitagoras. Berarti panjang AB-nya kita gunakan sekarang 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya kita dapatkan nanti akar 100. Akar 100 itu berapa? 10. Oke. Ya, jadi itu metode Pitagoras yang bisa kita gunakan untuk mencari panjang vektor. Ya, jadi bisa kita simpulkan kembali ya kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Kita mencontohkan ada dua buah vektor ya. Vektor yang pertama itu titik awalnya di 0,0 dan vektor yang kedua titik awalnya titik A itu berada di 4,3 ya. Jadi titik awalnya, kemudian titik akhirnya sama ya, titik B nya 12,9. Nah, seperti metode sebelumnya kita dapatkan bahwa panjang AB di vektor yang pertama itu digunakan dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat diakarkan ya. Kemudian panjang vektor AB yang di vektor kedua itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan polanya. Polanya di sini kalau kita perhatikan
Di vektor yang pertama kan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, dimana dapat 12-nya. 12 itu merupakan panjang, ya panjang sumbu X-nya ya. Panjang sumbu X-nya berapa? Panjangnya dari 0 ke 12, kan berarti 12 kurang 0. Kalau di vektor yang kedua, berapa panjang sumbu X-nya? 8. Kenapa dapat 8? 12 kurang 4. Sama dengan di sumbu X, sumbu Y-nya juga seperti itu ya. 9 kurang 0 untuk vektor yang pertama. Kemudian untuk vektor yang kedua, 9 kurang 3. Itu untuk sumbu Y-nya. Oke. Jadi kesimpulannya, ya, jadi 12 itu didapatkan 12 kurang 0, 9 kurang 0, kemudian yang di vektor yang kedua, 8 itu 12 kurang 4, 6 itu 9 kurang 3. Jadi kesimpulannya adalah, kalau misalkan kita diberikan dua buah titik, misalkan titik P dan titik Q, dengan koordinat titik P adalah X1, Y1, dan koordinat titik Q itu X2, Y2, kemudian kalian diminta mencari panjang vektor PQ. Panjang vektor PQ itu dilambangkan seperti itu ya, jadi biar kalian nggak panjang-panjang nulis panjang vektor gitu ya. Jadi kalian cukup menulis kurung lurus seperti di video ya. Jadi kurung lurusnya mirip dengan lambang nilai mutlak ya. Jadi panjang PQ itu dilambangkan seperti demikian. Nah, kemudian panjang vektor PQ berarti kan PQ, titik awalnya kan P menuju Q. Jadi P X1 Y1 sebagai titik awal, Q X2 Y2 sebagai titik akhir. Nanti kita bisa dapatkan panjang vektornya seperti ini ya. Jadi X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Paham ya? Jadi kita pakai sesuai dengan pola yang kita dapatkan sebelumnya. Oke. Ya, jadi misalkan kalian ada yang bertanya untuk di dimensi 3 apakah rumusnya tetap? Ya, tetap, tapi kan kalau ada penambahan koordinat Z ya. Untuk dimensi 3 ada penambahan koordinat Z, nanti didapat tinggal ditambah Z2 kurang Z1. Oke, jadi gitu aja perbedaannya. Perhatikan di layar ya. Untuk masih yang bingung, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kalian diminta untuk mencari panjang vektor U, di mana vektor U itu min 24I ditambah 7J ya. Jadi dalam kombinasi linear ya. Berarti sampai J, berarti ini cirinya dia berada di dimensi 2 ya. Oke, berarti panjang vektor U kita pakai rumus yang di dimensi 2, berarti cukup sampai Y ya. Hal di sini tidak diberikan titik awal, berarti kita anggap titik awalnya dia berada di 0,0. Berarti nanti ya X-nya kan min 24, Y-nya itu 7, berarti dikurangi 0 ya. Min 24 kurang 0 itu min 24, dikuadratkan itu hasilnya 576. 7 kurang 0 itu 7, dikuadratkan 49 ya. Sehingga nanti hasilnya akan 625 itu 25. Oke. Jadi itu untuk soal yang pertama. Ya, soal yang kedua, kalian diminta mencari panjang vektor AB, BC, dan AC jika diketahui 3 buah titik A, B, dan C dengan masing-masing koordinatnya. Oke, kita cari vektor AB. AB berarti titik awalnya A, titik akhirnya B ya. Berarti kita cukup perhatikan 2 buah titik ini aja. C-nya bisa kita hiraukan dulu ya. Berarti ini kan di dimensi 2 ya. Berarti titik awalnya min 1,4, titik akhirnya 3,1, X2 Y2 3,1, X1 Y1 min 1,4. Kita masukkan 3 kurang min 1 berapa? Ya 3 tambah 1 ya, 4 kuadrat ditambah 1 kurang 4 min 3 kuadrat. Hasilnya 16 tambah 9, ya hasilnya 5. Jadi vektor AB itu panjangnya 5. Kita sekarang cari panjang vektor BC. Panjang vektor BC sama, bedanya sekarang titik B menjadi titik awal, C-nya menjadi titik akhir. Oke, kita masukkan ke rumus. Ya, 7 kurang 3 ya, 7 kurang 3 itu 4, dikuadratkan 16, min 2 kurang 1 min 3, min 3 kuadratkan menjadi 9. Oke. Sehingga didapatkan 16 tambah 9 angka 25 itu berapa? 5. Ya, jadi panjang BC juga ternyata 5. Oke, yang terakhir panjang AC, berarti titik awalnya A, titik akhirnya C ya, berarti C kurang A ya. Oke, didapatkan 7 kurang min 1 itu 8, 8 kuadrat 64. Oke, min 2 min 4 min 6, min 6 kuadrat 36. Oke. Ya, jadi didapatkan akar 100, gampang. Akar 100 berapa? 10 ya. Jadi panjang vektor AC itu sama dengan 10. Oke. Kita ke contoh soal yang terakhir.
Ya, jadi diketahui dua buah vektor A dan vektor B, di mana sama-sama disajikan dengan kombinasi linier ya. Kalian diminta mencari panjang vektor 2A tambah B. Nah, perlu kalian perhatikan, untuk mencari panjang vektor 2A tambah B, berarti langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencari vektor 2A tambah B dulu, baru cari panjangnya. Jangan kalian mencari panjang vektor 2A, kemudian kalian cari panjang vektor B, kalian jumlahkan kedua panjang itu, salah ya. Jadi jangan kalian seperti itu, cukup kalian cari vektornya dulu baru cari panjangnya. Oke, jadi kita cari panjang vektor 2A tambah B dulu. Ya, jadi ini kan dalam kombinasi linear ya, Bapak lebih suka menggunakan vektor kolom. Oke, nanti kalian dapatkan ya 4 6 min 2 ditambah 4 min 2 6. Sehingga nanti hasilnya 8 4 4. Oke. Jadi tinggal mencari panjang vektornya, ini di dimensi 3 ya, panjang vektor 2A tambah B, berarti ya rumusnya kan seperti ini ya. Titik awalnya karena tidak disebutkan itu 0,0 lagi, oke. Ya, dimasukkan, berarti 8 kuadrat 64, 4 kuadrat 16 ya. Berarti 64 16 16. Kalian jumlahkan hasilnya 96. Ada nggak akar 96? Nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada, berarti kita sederhanakan, akar 96 itu ternyata sama dengan akar 16 kali 6. Dipecah, akar 16 kali akar 6. Akar 16 berapa? 4 ya. 4 kali akar 6 atau sama dengan 4 akar 6. Oke, jadi demikian contoh soal yang bisa Bapak berikan. Selebihnya bisa kalian lakukan pembahasan atau latihan soal di LKS secara mandiri. Ya, jika ada pertanyaan, segera hubungi Bapak sebelum nanti ya penilaian ya. Sekian video kali ini, Bapak akhiri.